So hari ini saudara, saya akan bagi sesuatu yang jarang sekali saya bagikan mungkin seumur hidup saya ini selama saya khotbah. Saudara, mungkin kali ini kalau bukan yang pertama, yang kedua ini saya bagikan mengenai perpuluhan. Amin saudara. Amin. Ya, karena saya nggak pernah khotbah tentang ini biasanya. Alasannya karena dulu waktu saya di rumah saudara, karena orang tua saya sedikit-sedikit bicara uang terus. Jadi mungkin saya terluka dan saya nggak mau khotbah tentang itu saudara. Selama ini, ya paling saya khotbah di kelas kakak aja, saya sharing. Tapi saudara, saya merasa bahwa ini perlu banget hari-hari terakhir ini, karena sekarang ini adalah peperangan rohani yang sangat besar, saudara. Ya, serangan ke gereja itu sangat besar, dan orang selalu bertanya. Ini pertanyaan juga, saudara, selain perjamuan kudus ada perpuluhan. Ya, perpuluhan itu sesuai nggak dengan Alkitab? Ada nggak dalam perjanjian baru? Ya, bagaimana kalau perpuluhan salah dipakai dan sebagainya. Itu terus-menerus menguras kekuatan gereja, saudara. Jadi saudara, karena iblis sedang menyerang area keuangan gereja, karena itu saudara, saya mau membagikan hari ini buat saudara apa yang benar menurut Alkitab. Amin saudara. Ya, karena saudara, minggu lalu Bu Syarli menjelaskan tentang perjamuan kudus, di mana di situ ada roti dan anggur, betul saudara? Ya, ada tubuh dan darah Yesus. Dan sebenarnya perpuluhan dan perjanjian baru itu adalah bagian daripada keimaman Melkisedek. Keimaman Melkisedek, di mana di situ saudara ada roti dan anggur dan perpuluhan. Ketika saya ada di gereja saudara, gereja yang baru kita di Surabaya, ada pertanyaan yang begini saudara. Ini pertanyaan klasik saudara, umum. Ya, Pak, kalau pendetanya salah pakai atau gereja salah pakai perpuluhan untuk uang pribadi, gimana? Ya. Nah, saudara, ini jawaban saya, saudara. Saya bilang, ini yang penting menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Ya. Bukan cuma area dalam keuangan yang iblis serang, tapi banyak area yang iblis akan nyerang dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, bahasa roh salah satunya. Ya. Saudara, dari tempat lain sudah tahu sebelumnya betapa sulitnya sudah dapat bahasa roh, karena itu diserang terus, saudara. Ya. Bahasa roh salah satunya. Ya, gereja hanya bilang, oh nggak boleh bahasa roh karena nanti depan umum bla bla bla, tapi nggak dikasih tahu gunanya apa. Nangkep nggak saudara? Kebenaran itu dibuka setengah. Terus gunanya apa? Orang nggak tahu gunanya apa. Ya. Nah, jadi sebelumnya sudah kita mesti tahu bahwa setiap pertanyaan kita itu harus kita belajar menjawab begini saudara. Pertama, ada tidak ada di Alkitab. Begitu cara berpikirnya. Ya. Jangan melihat orang gitu yang salah pakai. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara mau bertumbuh dewasa di orang Kristen yang bukan kanak-kanak, saudara harus semakin belajar. Itu memang sebuah proses. Bahwa hari ke hari, saudara semakin dalam mengerti firman Tuhan. Dan harus semakin jelas membaca Alkitab. Amin, saudara. Ya. Kekristenan yang benar, gereja yang benar adalah saudara di mana umatnya itu diajarin bahwa dia harus mempelajari firman Tuhan. Bukan melihat gembalanya saja. Ya. Walaupun pada awal hidup kekristenan kita sebagai bayi rohani, kita semua sangat bergantung sama orang pemimpin rohani kita yang mendewasakan kita. Betul saudara? Ya, itu memang benar, sangat penting. Bahwa tidak mungkin kita tidak melihat manusia, apalagi ketika kita baru kenal Tuhan. Amin saudara. Ya, saya bersyukur banget waktu saya baru kenal Tuhan saudara ya. Ibu Tina, Pak Epeng itu adalah figur dalam hidup saya. Ya, ketika saya lemah, saya pikir bagaimana beliau berdoa. Dan kalau dia datang tuh menguatkan saya sekali, saudara. Tapi Tuhan tidak mau saya hanya bergantung sama manusia. Dan Tuhan tidak mau setiap saudara harus bergantung sama manusia. Amin, saudara. Karena Pastor Stefanus tidak mati buat saudara. Pemimpin saudara tidak mati buat dosa saudara. Yang membuat hidup saya dan hidup saudara berubah itu Tuhan. Yang mati buat dosa kita itu Tuhan. Tuhan Yesus secara pribadi masuk dalam hidup saudara dan merubah hidup saya. Jadi saudara, semakin hari kita semakin harus mengenal Tuhan. Waktu kita semakin mengenal Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang kuat dan kita bisa membawa orang lain mengenal Tuhan. Ikutlah aku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Paulus mengatakan demikian. Pertama-tama memang sudah harus ikut saya, tapi setelah itu tujuannya akhirnya adalah menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara.
Jadi saudara, pertanyaannya selalu mengenai sebuah kebenaran. Oh, bahasa roh ini gerejanya gimana? Pertanyaannya ada nggak di Alkitab? Apa yang Tuhan ngomong? Jangan apa yang pendeta ngomong. Jangan apa yang saudara punya sinodenya ngomong. Jangan denominasi saudara ngomong apa. Pertanyaannya, Alkitab mengatakan apa? Amin, saudara. Itu namanya takut akan Tuhan. Dan kebenaran itu tetap berlaku dan mempunyai efek dalam hidup kita, walaupun ada orang, dan selalu akan ada orang yang salah mempergunakan kebenaran itu. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena manusia itu tidak sempurna, saudara. Ya. Tapi kalau saya lakukan kebenaran, tetap dia berlaku. Saya sama Bu Siam belajar, saudara, dari orang gagal pernikahannya, belajar tentang mendidik anak. Belajar tentang membangun pernikahan. Kebenarannya kamu pegang, tetap aja terjadi dalam hidup kamu. Orang lain didik anak, hal yang sama dia terapin, banyak yang salah, saudara. Tapi kami enggak, saudara. Kenapa, saudara? Karena kami melihat firman, bukan manusia. Amin, saudara. Matius 23 ya, ayat 2 dan 3 mengatakan demikian, saudara. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini Yesus ngomong. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dengar, saudara, kalau saudara mau dewasa, pertanyaan pertama, saudara, ya, ketika orang mengajarkan sebuah kebenaran sama saudara, saudara harus belajar bertanya, ada nggak di Alkitab? Benar nggak Alkitab mengatakan demikian? Amin, saudara. Amin. Ya. Itu namanya ketuhanan. Yes. Amin, saudara. Amin. Makanya, saudara, kalau saudara nggak baca Alkitab saudara, sudah tidak akan pernah bisa dewasa. Yes. Impossible, saudara, hanya makan dari depan khotbah. Nggak mungkin, saudara. Khotbah itu hanya membantu saudara menjelaskan firman Tuhan. Tapi makanan utama saya dan saudara harusnya firman Tuhan. Yes. Betul nggak, saudara? Yesus bilang, saudara, Yesus ajarin kita. Nih, Yesus bicara tentang siapa, saudara? Tentang ahli Farisi dan orang Taurat, saudara, ahli Taurat yang menyalibkan dia. Yesus bilang, sekalipun mereka melakukannya salah, tapi diajarin benar. Benar nggak, saudara? Jangan dibuang pengajarannya. Dan jangan ikuti perlakuannya. Yang diajari firman Tuhan, ikutin. Yang dilakukan manusia nggak ada yang sempurna, saudara. Saya juga nggak sempurna. Jadi kalau saudara benar-benar anak Tuhan, dan saudara bilang, saya ini hamba Tuhan, ya ikuti firman Tuhan. Amin, saudara. Harus belajar. Nah, gimana saya tahu? Baca Alkitab saudara. Emang saya dulu langsung tahu? Nggak tahu, saudara. Ya, tahun pertama, tahun kedua bingung, saudara, ya. Ini, itu, tapi saudara, Tuhan itu setia, saudara. Kalau kita baca firman terus, dan sudah kita mulai ngerti. Pertama saya tahu, oh ini yang ajarnya benar, ini nggak benar. Mulai sudah bisa bedakan, saudara, ya. Lama-lama terbangun pikiran saudara. Dan sudah mulai bisa tahu, saudara. Dan itu membuat kita tuh kuat, saudara, dan bertindak. Amin, saudara. Kalau nggak, saudara, seumur hidup kita selalu bilang, kata dia, kata dia, kata dia. Katanya sih pendeta A itu begitu. Katanya pendeta B begitu. Yang benar mana? Alkitab kamu ngomong apa? Halo. Amin. Jangan semua khotbah diikutin, jangan semua mujizat diikutin. Belum tentu sesuai Alkitab. Ada amin, saudara. Harus ikuti firman Tuhan. Jadi, saudara, karena itu, saudara, di Galatia 1 ayat 8 bahkan mengatakan begini, saudara. Ya. Galatia 1 ayat 8, Paulus bilang, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jangan ikutin. Paulus sebegitu radikal, dia bilang, bahkan kalau sampai saya berubah nih, jangan ikutin. Oh, zaman itu belum ada tulisan, saudara. Kayak kita punya Alkitab tertulis terkumpul. Sekarang sudah punya Alkitab jelas. Amin, saudara. Ya. Jelas, harus ikutin firman Tuhan yang tertulis, saudara. Nah, saudara, jadi perpuluhan itu ada dalam firman Tuhan. Oke? Ya, itu paling penting kita tahu dulu. Perpuluhan itu dibagi dua jenis, dua season, saudara. Satu, ya, di luar hukum Taurat. Ya,
Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya, yaitu Melkisedek, saudara, 1/10 dari semuanya. Ini sebelum ada hukum Taurat, saudara. Ya, sebelum terjadi hukum Taurat, sebelum ada bangsa Israel, sebelum ada suku Lewi, bahkan Abraham pun namanya masih Abram. Ya, belum punya anak, saudara. Kedua, saudara, di dalam Kejadian 28 ayat 22. Mengatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tuguhnya menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini kata Yakub, saudara. Ya, ini di luar sistem hukum Taurat, saudara. Ya, jadi ini perempuan di luar sistem hukum Taurat. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 di Perjanjian Baru. Ya. Sebab Melkisedek adalah Salem dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan raja mengalahkan dia. Ayat kedua, saudara, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek yang pertama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, hatinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia jadikan sama dengan Allah, ia menjadi imam untuk selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Melkisedek, saudara, itu bukan hukum Taurat. Melkisedek itu adalah imamnya kita. Siapa itu Melkisedek, saudara? Yesus Kristus. Karena dia tidak berbapa, tidak beribu, betul? Tidak ada awal, tidak akhir. Siapa dia? Berarti dia sama dengan Allah. Sama dengan Allah. Allah hanya punya 3 pribadi, saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia datang menyosong Abraham. Kemudian dia bilang bahwa Melkisedek itu menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus. Cuma ada satu imam. Jadi Melkisedek ada nama lain dari Yesus Kristus, saudara. Ya, dia adalah Raja Salem, Raja Damai. Amin, saudara. Nah, kemudian dalam hukum Taurat juga diberikan bahwa perpuluhan. Ulangan 14 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu dalam rumah perpuluhan supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apa aku tiap bukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berlimpah. Ya. Bilangan 18 ayat 21 sampai 22 juga mengatakan tentang perpuluhan. Nah, ini dia, saudara, yang saya mau bagikan, saudara. Ya, di sini, saudara, problemnya, saudara, ketika gereja mengambil perpuluhan dari Perjanjian Lama. Oke, di sini ayatnya mengatakan begini, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan kepada mereka, pekerjaan pada kemah Tuhan. Ya, di sini problemnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena di situ bilang bahwa seluruh Bani Lewi, seluruh perpuluhan itu harus diberikan kepada Bani Lewi. Dan kemudian ada gereja tertentu yang menafsirkan berarti semua perpuluhan itu harus kasih kepada pendetanya. Sudah mengerti? Dasarnya ayat ini, saudara. Kenapa? Karena Bani Lewi itu Alkitab mengatakan bahwa dia berhak menerima seluruh perpuluhan. Masalahnya, saudara, kalau Pasep itu Bani Lewi, saudara Bani apa? Ngerti nggak, saudara? Ya. Firman Tuhan itu kalau ditafsirkan harus konsisten. Dulu waktu saya baru bertobat, saudara, wah, ini yang nyanyi ini suku Yehuda. Ya. Saya suku apa, saudara? Suara jelek begini, saudara. Saya udah pasti bukan Yehuda, saudara. Ya kan? Pertanyaan jawabannya, suku apa saya? Mana ayatnya? Saya percaya saya suku apa dari suku Israel? Enggak, saudara. Saya keturunan Chinese, Hokkien, yang nggak bisa bahasa Hokkien. Bukan, saya bukan Bani Israel. Betul nggak? Ya, ada gereja pakai tanggal-tanggal. Ini tahun apa? Mana ayatnya? Alkitab jelas bilang semua hari adalah hari Tuhan. Semua hari itu hari baik.
Ada, itu hanya penanggalan Israel. Kembali ya kita lihat tanggal kan. Sudah sadar nggak? Banyak pengajaran kayak begitu. Dan dulu saya nggak ngerti. Terus setiap gereja beda-beda. Bingung nggak, saudara? Bingung. Kita ini tidak hidup di bawah order bangsa Israel. Kita ini gereja Tuhan. Hidup dalam season of grace and righteousness. Hidup dalam musim anugerah dan kebenaran. Saudara tidak beribadah hari Sabat kan? Hari Minggu saudara beribadah. Hari pertama bekerja. Saudara tidak bersunat kan? Kalau saudara mau ikutin, mesti ikutin semuanya. Bersunat sekalian. Tapi kita ini hidup di perjanjian baru, umat pilihan Allah, dan kita ini adalah gereja Tuhan, bukan bangsa Israel. Clear? Ya. Di dalam firman Tuhan, itu ada 3 saudara yang Tuhan berurusan. Orang tidak percaya, bangsa Israel, dan gereja Tuhan. Orang Yunani, Alkitab bilang orang Yahudi, dan gereja Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Amin, saudara. Jadi semua urusan sama kita dasarnya iman. Amin, saudara. Karena anugerah kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Hukum Taurat kalau sudah batalkan semua, sudah batalin semua. Hukum Taurat itu satu paket, saudara. Dan bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa imam besar kita itu bukan suku Lewi. Jadi kalau imamnya berubah, imamat pun batal. Berubah total. Gimana bisa orang Yesus saja bukan dari suku Lewi, saudara, dari suku Yehuda? Melanggar perintah Allah kalau begitu, saudara. Karena semua imam harus dari suku Lewi menurut perjanjian lama. Di luar Lewi nggak ada imam. Tapi kita tahu Yesus adalah suku Yehuda, bukan orang Lewi. Itu aja udah menunjukkan bahwa hukum Taurat dibatalkan. Sudah tahu ya, imam itu harus diganti. Diganti, hukum Taurat itu berubah. Ya. Ibrani 7 ayat 12 sampai 17. Sebab jikalau imamah berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab yang dimaksud sini termasuk suku lain, dan tentang suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Amin, saudara. Jadi, saudara, ya, imamatnya berubah. Perpuluhan yang kita lakukan itu bukan perpuluhan perjanjian lama. Amin? Bukan perpuluhan perjanjian lama. Dan itu tidak bisa 100% kasih ke pastor. No. Karena pastor bukan orang Lewi. Percaya deh. Kalau nggak percaya, cek DNA saya. Iya. Suka makannya B2 kan? Bukan orang Lewi. Orang Lewi nggak boleh. Ya. Jadi saudara, dalam perjanjian lama, kita ambil aja secara singkat ya. Di dalam perjanjian lama, saudara, perpuluhan itu pertama wajib. Kedua, sudah kalau kena kutuk, kalau sudah tidak memberikannya. Ketiga, untuk orang imam Lewi yang tidak bekerja dan tidak boleh memiliki warisan tanah. Jadi orang Lewi itu nggak punya warisan tanah. Dia nggak bekerja, saudara. Ya, jadi kalau sudah orang imam Lewi nggak boleh bekerja. Kayak pastor mau kerjanya nggak boleh, saudara. Kalau orang Lewi. Amin. Ya. Di dalam perjanjian baru, saudara, seperti kita baca dalam Ibrani, saudara. Pertama, saudara, Ibrani 7 ayat 4, di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa kepadanya Abraham memberikan perpuluhan. Betul nggak, saudara? So, saudara perhatikan baik-baik. Saudara minggu lalu mendengarkan perjamuan kudus? Amin. Ada 3 hal yang penting dalam hidup kita. Perjamuan kudus pertama, saudara mengambil anggur itu melambangkan saudara mengambil darah Yesus. Oke? Ya. Kenapa saudara mengambil darah Yesus? Karena itu saudara mensahkan, mengkonfirmasi. Saudara, kita tuh butuh konfirmasi pakai iman, saudara. Kita harus mengalahkan kuasa gelap. Amin, saudara. Jadi kalau saudara ambil darah Yesus itu mengkonfirmasikan bahwa saudara dan saya adalah anak Tuhan. Jadi kita pakai itu sebagai alat peperangan rohani. Nangkap, saudara? Ya. Semakin saudara minum, semakin saudara kuat. Maka lakukan itu sesering mungkin, kan? Nangkep nggak, saudara? Bukan hanya hari Minggu aja sebenarnya, saudara. Ya, orang nanya sama saya, Pastor, kenapa perjamuan kudus setiap Minggu? Saya ingin tanya dulu, kenapa kamu tidak setiap Minggu?
Dia nggak bisa jawab juga, saudara. Siapa yang ajarin tiap minggu, siapa yang ajarin tidak setiap minggu, nggak ada. Firman Tuhan mengatakan lakukan itu menjadi sesering mungkin ya peringatan akan aku. Jadi saudara semakin sering saudara memakannya itu membuat rohani saudara itu semakin kuat. Jadi itu adalah alat untuk mengklaim janji Tuhan. Sudah mengerti nggak saudara? Sampai di sini. Nangkep nggak saudara? Iman itu butuh dimanifestasikan. Contohnya, ya, saya mendoakan kesembuhan, ya kan? Kalau saya mendoakan kesembuhan, saya perlu tumpangan tangan. Nangkep nggak saudara? Loh. Tapi kan dia sudah terima Yesus, dia kan sudah sembuh. Kenapa saya harus tumpang tangan? Karena saya perlu mengekspresikan, memanifestasikan iman saya. Jadi iman itu harus diekspresikan. Jadi kalau saya mau impartasi nanti, kalau saudara mau impartasi nanti, waktu kita di camp sudah impartasi, itu pastornya akan tumpang tangan sama saudara. Kenapa saudara? Karena tangan ini saudara adalah titik kontak iman kita. Nangkep saudara? Isi kontak. Saudara menyembuhkan orang sakit itu pakai tangan saudara. Amin, saudara, lihat tangan saudara, coba lihat tangan saudara. Penuh dengan kuasa itu saudara sebenarnya. Ya, harus yang dipakai. Amin, saudara. Ini bukan cuma buat makan begini, makan durian, bukan saudara. Ini penuh dengan kuasa saudara. Amin, saudara. Tangan dan mulut saudara penuh dengan kuasa. Ini adalah titik kontak untuk manifestasi iman. Jadi kalau kita punya iman, kita perlu manifestasi. Kalau sudah percaya, sudah dimerdekakan, sudah percaya bebas dari kutuk, sudah perlu ngomong. Dengan hati orang percaya dibenarkan dan mulut mengaku diselamatkan. You need to speak out. Sebab saya percaya karena saya berbicara. Ngerti nggak saudara? Jadi itu titik kontak untuk mengambil klaim janji Tuhan. Sedemikian sama seperti itu, perjamuan kudus adalah titik kontak untuk mengambil janji Tuhan di dalam hidup kita. Darah Yesus untuk mengklaim bahwa saya anak Tuhan, saya dibenarkan. Saya punya hak untuk setiap janji Tuhan. Amin saudara. Jadi ketika saudara ambil sesering itu saudara, semakin manifestasi Allah itu terjadi dalam hidup saudara. Dengan syarat saudara harus mengerti dan saudara percaya. Kalau saudara nggak percaya tentu tidak terjadi apa-apa. Amin saudara. Karena kalau saudara cuma nyanyi, saudara nggak ngerti, nggak ada kuasa, saudara harus mengerti. Amin. Saudara harus puji dengan pengertian. Karena your mindset is the battlefield. Pola pikir saudara tempat bertempur saudara. Amin saudara. Jadi saudara, darah Yesus itu ketika sudah minum, sudah mau klaim semua tuduhan dalam hidup saya pergi dalam nama Yesus. Saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. To remind me that I am safe. By grace, not by works. Untuk mengingatkan saya bahwa saya diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Halo, amin saudara. Amin. Perbuatan kita dilahirkan karena sudah dibenarkan. Perbuatan tidak untuk membenarkan saudara. Amin saudara. Kemudian saudara ambil roti perjamuan. Kenapa saudara? Karena saudara itu adalah tubuh Yesus. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Halo. Amin saudara. Karena itu penting. Saudara kalau selamat tubuhnya sakit-sakitan kan percuma saudara. Nggak bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Selama kita di dunia ini, kita butuh tubuh ini untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Untuk bisa pergi, bisa tumpang tangan, kita butuh tubuh ini. Kalau tubuhnya dirubah, ya kita udah pindah, saudara. Dalam kekekalan. Amin, saudara. Jadi waktu saya makan roti perjamuan itu, saya klaim bahwa bilur Yesus telah menyembuhkan saya, bahwa tubuh saya ini juga sudah ditebus. Nangkap, saudara? Sudah nangkap di sini? Ya, dan saudara butuh uang, betul nggak saudara? Kita perlu uang untuk kita bisa bangun rumah Tuhan, untuk hidup kita berkenan depan Tuhan, untuk bisa bawa keluarga kita jalan-jalan, betul nggak saudara? Untuk kita bisa bangun our family, our church dengan benar, maka itu alat manifestasinya, ekspresinya untuk kita berjanji Tuhan itu adalah perpuluhan. Nangkap saudara? Jadi itu mengambil janji Tuhan. Amin. Kalau saya tidak ambil perjamuan kudus, saya dikutukan. Enggak. Tapi saudara, seringkali iblis mengambil area itu karena kita nggak sadar berperang. Dan itu bukan Tuhan yang ambil, saudara. Nangkep, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, dalam perjanjian baru, pertama saudara
harus memberikan dengan sukarela dan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, saudara, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, dan jangan dengan setengah hati dan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Halo, ada amin, saudara? Karena Tuhan bisa melihara kita. Amin. Tapi saudara, harus dari sini baru ada kuasanya. Everything in Christianity, segala sesuatu dalam kekristenan, itu harus dilakukan dengan hati dan kepala yang mengerti. Baru ada powernya. Itu sebabnya saudara belajar hari Minggu, itu sebabnya saudara ke cell group, itu sebabnya saudara ada DDA, saudara ada KKA. Kenapa saudara? Sudah diajarin firman yang sudah baca, supaya saudara mengerti. Because the moment you think like God think, ketika engkau berpikir seperti Tuhan berpikir, power, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara harus di dalam perjanjian baru, saudara, kalau di perjanjian lama wajib, di dalam perjanjian baru saudara perpuluhan itu harus berikan dengan sukarela dan sukacita. Kalau nggak sukarela, jangan. Amin, saudara. Ya. Kedua, saudara, harus dengan pengertian. Amin, saudara. Ya. Apa guna perpuluhan, saudara? Pertama, saudara, untuk manifestasi iman kita, ya. Tadi saya udah ngomong, ya. Untuk manifestasi iman kita, untuk berjanji berkat keuangan dari Tuhan. Jadi, saudara, Tuhan tuh kasih 3 hal yang paling penting dalam hidup kita, saudara. Sudah perlu rohnya diselamatkan, sudah perlu tubuh yang sehat, sudah perlu keuangan yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan untuk berkati orang lain. Setuju, saudara? Amin, saudara? Sudah butuh itu untuk pelayanan. So, Tuhan kasih itu semua 3. Nah, jadi saudara, pertama sebagai manifestasi kita untuk mengambil janji Tuhan. Kedua, saudara, untuk menjaga hati kita daripada cinta akan uang. Amin, saudara. Ya. Banyak orang bilang gini, nanti saya kalau udah punya uang, saya kasih. Beda, saudara. Anda sudah kasih waktu berkekurangan dan sudah kasih waktu berkelimpahan. Betul nggak, saudara? Ya. Kapan iman paling dibutuhkan? Waktu sudah berkekurangan. Kalau saudara nggak kasih waktu berkekurangan, waktu saudara kasih waktu berkelimpahan, udah imannya hilang semua. The power is not there anymore. Halo, sudah ngerti nggak, saudara? Maka Yesus bilang, hendak kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu akan setia dalam perkara besar. Ketika saudara nggak punya, saudara mengasihi dengan iman, maka ya saudara punya pun saudara mengasihi dengan iman. Karena sudah dilatih, saudara. Nangkep nggak, saudara? Kuncinya, poinnya, saudara, bukan bayar pajak. Halo, saudara. Amin, saudara. Poinnya bukan uangnya, poinnya itu imannya. Justru orang nggak punya itu yang perlu waktu itu. Melangkah dengan iman. Amin, saudara. Poinnya bukan, oh Tuhan ambil dari saya. Bukan, poinnya itu iman saya. Ya. Banyak orang bertanya gitu, Pastor, kalau saya nggak punya nih, udah nggak punya apa-apa, saya bakal punya utang dulu. Orang jemaat saya nanya sama saya, bagaimana saya lakukan? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Raja 17 ayat ke-8. Ini cerita, saudara, ketika bangsa Israel lagi menjauh dari Tuhan dan terjadi kekeringan dan tidak ada air. Ya, saudara, ini lagi ekonominya turun semua karena nggak ada air, saudara, zaman itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah kepadamu seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow, taruh sampai sini dulu, ya. Kalau saya nih dari firman Tuhan kayak gini nih, jandanya itu, saudara, pasti punya gure itu. Kalau sudah nggak tahu gure, itu roti terkenal di Serang. Serpong. Serpong paling terkenal roti gure. Sudah harus coba. Amin. Ya. Itu roti terenak, Serpong. Ya. Kalau pulang bawa oleh-oleh dari Serpong, gure mesti. Jadi saya pasti pikir, ini janda, ini gure nih. Saya bayangin, saudara, datang ke rumah janda. Saya bayangin kalau saya jadi manusia, ini manusia, Nabi kan manusia, betul nggak, saudara? Ya, pastor itu masih manusia. Jadi kalau tuh firman Tuhan bilang, pergi ke sana, ketemu janda di sana, kasih kamu makan, udah kebayanginnya kan kalau saya orang Chinese ya, cukyok gitu kan. Ya udah kayak semua ya, durian mungkin kalau orang Indonesia apa, udah saya bisa datang ke rumah itu kayaknya berkelimpahan. Ya ampun, jandanya bokek, saudara. Dia sendiri mau mati, saudara.
Ini Tuhan nggak salah perintah nih. Ayat ke-10, saudara. Ya, sesudah bersiap pergi ke Sarfat dan sampai pintu gerbang, tampak di situ seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru pada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Ini perempuan baik banget, sudah kasih air minumnya, roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia tahu nih Nabi, saudara. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong api. Kemudian aku mau pulang mengolah bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bukan nggak ada duit lagi, saudara. Ini sudah posisi mau mati, saudara. Betul nggak, saudara? Terus, tapi dia berkata, jangan takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan. Buatlah dahulu bagimu sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Terus, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas permukaan bumi. Di dalam hidup kita, saudara, sebagai anak Tuhan, segala sesuatu harus mujizat. Suami sudah bertobat, harus mujizat. Istri sudah bertobat, harus mujizat. Anak sudah bertobat, harus mujizat. Nggak ada satupun yang harus masuk akal manusia. Kalau sudah lihat orang sekeliling saudara sekarang hari ini, kalau sudah tahu latar belakangnya, banyak dari mereka dulu nggak mungkin bisa bertobat punya. Saudara, kesaksian, orang-orang nggak mungkin bisa datang pada Tuhan. Segala sesuatu dalam firman Tuhan itu harus berdasarkan janji Tuhan, diambil dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu setia. Amin, saudara. Jika sudah berpaling kepada Tuhan, sebagai hari saya anak Tuhan, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Poinnya itu, saudara. Poinnya itu bukan ketidakmungkinan dalam hidup saudara. Poinnya adalah saudara harus sadar Tuhan itu ada. Amin, saudara. Dalam pernikahan saudara, dalam keuangan saudara, dalam usaha saudara, dalam sakit penyakit saudara, Tuhan itu ada. Dan dia itu setia sama janjinya. Harus Tuhan. Gereja Tuhan itu dasarnya mujizat. Yesus lahir karena mujizat. Dari perawan. Yesus bangkit, mujizat. Roh Kudus turun, 3.000 orang bertobat satu hari loh, saudara. Coba khotbah sesingkat itu. Mujizat. Kalau nggak Roh Kudus nggak mungkin. Gereja itu ya mujizat, saudara. Gereja produksinya mujizat. Orang percaya kesaksiannya mujizat Tuhan. Halo, bukan kemampuan saudara, bukan kehebatan saudara. Kesaksiannya mujizat Tuhan. Amin, saudara. Kalau gereja kita tuh dia punya mujizat, kita nggak bisa relevan sama generasi ini. Relevan is because of miracle. Miracle selalu relevan dengan generasi apapun. Because everybody needs miracle. So nggak perlu bergaya pakai generasi ini punya baju sebodoh generasi sudah pakai baju apapun, sudah nggak perlu gaya. Oh, saya mesti ngerti bahasanya. Gen Z tuh bahasanya apa ya? Pusing, saudara. Ke set itu sudah terlalu jauh, saudara. Ya, sekarang udah set 1, set 2, nggak tahu set apa, saudara. Ya, bingung sudah bahasanya, nggak perlu. Yang penting yang sakit sembuh, semua orang ngerti Tuhan tuh hidup. Amin. Amin. Bukan pelajarin bahasa genset, belajar firman Tuhan. Amin, saudara. Mujizat itu selalu relevan. Yesus datang mujizat, maka orang langsung ikut. Nggak usah promosi apapun. Jadi, saudara, keuangan kita, kalau kami terobosan, itu perlu mujizat. Perlu janji Tuhan. Amin, saudara. Perlu mujizat. Makanya, saudara, ketika janda ini memberikan, ini konsepnya, saudara, prinsipnya. Ketika saya berikan ini, saya pikir dia hidup gimana? Nabi itu bilang, kamu tidak akan mati. Setelah itu, kamu akan terus cukup. Apa dia berikan, saudara? Dasarnya, dia kasih ke Tuhan dulu. Betul nggak, saudara? Itu prinsip dari perpuluhan. Saudara kasih ke Tuhan dulu.
supaya keuangan kita ngalami mujizat. Jangan kebalik, saudara. Nangkep nggak, saudara? Jangan kebalik. Kalau nggak dikasih, saya dihukum. Kebalik, saudara. Tapi kalau saya kasih, saya percaya bahwa Tuhan melipat gandakannya. Amin, saudara. Ya, jadi kedua, saudara, menjaga hati kita. Ya, Matius 6 ayat 19 mengatakan, saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ke-20. Ya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga ngengat dan karat tidak merusak, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin, saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu nggak bisa nipu, saudara. Itu nggak bisa nipu. Coba saudara ambil dompet sebelah saudara, pasti langsung dia. Karena saudara baru menyentuh hatinya. Saudara baru menyentuh hatinya. Nah, harta yang sama Tuhan bilang, harta uang saudara itu, kalau sudah cuma pakai dunia ini, Tuhan selesai, saudara. Tapi kalau sudah pakai untuk kekekalan, sampai kekekalan, saudara, berkatnya. Amin, saudara. Ya. Terus ketiga senjata untuk mengalami terobosan uang, tadi kita coba ya, untuk akhirnya saya sharing. Ya. Keempat, saudara, untuk support pekerjaan Tuhan dalam gereja lokal. Ya. Untuk pastor dan pelayan yang siang malam berjuang di ladang Tuhan. Amin, saudara. 1 Korintus 9 ayat 6 sampai 14. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Artinya, karena Paulus dan Barnabas itu, saudara, mereka melayanin sambil bekerja di dunia. Jadi, saudara, maka dia bilang, kok emang saya dan Barnabas saja nggak punya hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Karena mereka punya hak dibebaskan dari pekerjaan tangan, supaya mereka bisa full pelayanan. Ya. Terus dia bilang, saudara, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami pohon anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu dari domba itu? Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja. Bukan hukum Taurat juga berkata demikian. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kita kan yang masukkan? Ya, untuk kitalah ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dengan pengharapan, pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi, saudara, para pelayan pastor itu, saya ngomong ini bukan karena saya pastor, saudara, tapi karena akan banyak pastor yang kita akan datang. Karena kan pastor susah khotbah ini, karena seperti khotbah untuk diri sendiri mau. Tapi saya harus khotbah karena ini untuk semua kebaikan jemaat kita. Amin, saudara. Pastor itu, saudara, harus kita kasih. Kalau nggak, masa dia minta-minta di luar? Amin, saudara. Kalau sudah nggak kasih pastor, nih jadinya kayak ini nih, kayak video ini. Ada videonya. 50. Ya, bisa masuk kamera ya. Ini kameranya masuk ya. Apalagi naik kamera. Nanti pastornya jadi begitu, saudara. Nah, di dalam gereja kita, saudara, semua pastor kita tuh bekerja. For your information. Tapi saya mau kasih tahu juga, saudara, sampai titik tertentu itu nggak sehat. Because we need the pastor to concentrate. Kita bersyukur, saudara, waktu kita mulai gereja ini sudah pastor bekerja. Jadi kita tuh tidak 100% bergantung sama church. Kalau nggak dulu kita di Serang nggak kuat, saudara, begitu. Untuk gaji semua pastor kita. Bahkan sampai sekarang, saudara, gereja nggak punya full time ya. Nggak punya full time, saudara. But at some point, we have to change. Amin, saudara. Saudara harus ngerti, saudara. Ketika orang-orang memberi dalam hidup kita, itu mereka layak untuk kita jaga hidupnya. Amin, saudara. Ya, nggak layak sudah, biarkan pastor sudah kesulitan, dia cari di luar. Dia sudah berikan sesuatu yang rohani pada kita. Kita memang harus berikan sesuatu yang jasmani. Amin, saudara. Amin.
Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan juga di dalam Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Ya. 1 Timotius 5 ayat 17 mengatakan, penatua-penatua dan pemimpin yang patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ayat ke-18. Bukankah kitab suci juga mengatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin, saudara. Ya. Jadi memang kita harus memberkati mereka, saudara. Ya. Lukas 10 ayat 7 mengatakan pemberitaan Injil, dikatakan, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin, saudara. Ya, jadi saudara boleh kirim ke rumah saya coklat dan enggak bercanda. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih tahu saudara, pengajaran untuk bahwa nggak perlu kasih perpuluhan, itu jahat, saudara. Tujuannya untuk merontokkan gereja Tuhan. Ya. Itu menyerang gereja Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya pastornya terjebak dalam keuangan. Ya kan? Nanti, ada orang punya duit nih, orang kaya nih masuk gereja, dia perhatiin khusus. Karena orang tertentu yang kasih yang besar. Cari sumbangan di luar. Cari sponsor. Ya. Supaya apa, saudara? Gerejanya tidak bisa bertumbuh dan ekspansi. Jadi akhirnya sudah gerejanya mati nanti. Tujuan musuh itu. Yang terakhir, saudara, tujuan perpuluhan itu supaya semua orang tuh sama rata di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Di dalam cerita janda miskin yang memberikan persembahan sepeser, saudara ingat cerita itu? Ya. Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang kasih persembahan. Ketika janda miskin itu memberikan sepeser, Tuhan Yesus tertarik. Padahal sebelumnya banyak orang kaya yang kasih, Tuhan nggak tertarik. Tapi ketika tuh janda miskin memberikan sepeser, dia tertarik, saudara. Apa yang menarik Tuhan, saudara? Bukan jumlahnya, tapi pengorbanannya. Kita memberi dalam jumlah yang berbeda, tapi pengorbanan yang sama. Amin. Dia kasih perpuluhan 1 juta, dia 1 M. Perpuluhan juga. Amin. Saya kasih tahu, di gereja kita sama aja. Pengorbanannya sama. Nangkep nggak, saudara? Iya. Tapi kalau nggak ada itu, kita pasti carinya siapa yang lebih kaya. Pastornya jadi terjebak. Ngerti, saudara? Ya. Jadi itu tujuannya perpuluhan. Kemana perpuluhan diberikan? Ke dalam gereja lokal tempat saya berkeluarga dan bertumbuh, pasti dong. Betul nggak, saudara? Ya, sudah bertumbuh di situ, sudah dibesarkan di situ, sudah dapat makan di situ, ya kasih ke sini, ya. Amin, saudara. Jangan sudah makan di nasi Padang, bayarnya di soto Betawi. Udah sakit itu, saudara. Ya, jelas, saudara. Ya, di dalam gereja lokal kita, perpuluhan digunakan untuk apa, saudara? Pertama untuk sumber daya manusia, kedua ke gedung tempat kita beribadah, ketiga untuk ekspansi kita mission trip, kita pakai keuangan gereja. Amin. Ya, kalau sudah mau tanya itu jawabannya. Ya, pertama yang paling penting tentang sumber daya manusianya. Ya. Nah, kedua gedung tempat kita beribadah, kita baru perpanjang gedung kita sudah 1 tahun. Ya, kita beriman tahun depan nggak usah perpanjang, kita pindah. Amin, saudara. Amin. Lebih besar lagi. Amin, saudara. Ya, 3 atau 4 ruko, habis itu kita baru pikirkan untuk beli gedung. Amin, saudara. Amin. Ya, kita mau terus bertumbuh. Amin. Amin. Ya, kalau udah gedung pun penuh gimana ya, kita baru pikir buka di Jakarta. Jadi penuhi bumi tahlukan itu, baru ekspansi. Oke. Oke, prioritas keuangan. Ini penting, saudara. Salah satu hal yang penting di dalam hidup kekristenan kita adalah keuangan kita. Betul, saudara? Ya. Selain pernikahan kita. Ya. Pernikahan, keuangan, ya. Dan sebelumnya keselamatan dulu. Betul, saudara?
keselamatan kuasa Roh Kudus, pernikahan dan keuangan. Saudara nggak bisa melainin kalau pernikahan saudara tidak berjalan dengan baik. Betul? Dan saudara akan susah di dalam pernikahan saudara kalau saudara punya masalah keuangan terus-menerus. Setuju nggak, saudara? Semua yang menikah setuju nggak? Setuju. Gitu. Jadi yang belum nikah, cari cowok yang bekerja. Nggak harus kaya, tapi mau bekerja. Amin. Kalau kaya nggak mau bekerja, percuma. Prioritas keuangan pertama, perpuluhan, Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Ya. Demikian segala persembahan perpuluhan tanah, baik dari persembahan benih, dari emas, bapak milik Tuhan, itu persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi perpuluhan itu kudus bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, pertama saudara, dalam atur keuangan, saya ajarin dulu saudara ya. Ini garis besar. Pertama keuangan saudara, number one, perpuluhan kepada Tuhan. Oke. Nomor 2, prioritasnya. Jadi kita sebagai orang Kristen tuh harus punya prioritas kedua, yang benar. Kedua, untuk keluarga. Matius 15 ayat 3 sampai 6. Tetapi Yesus menjawab, jawab Yesus kepada mereka. So perhatian, ini ayat ini saya baru ngerti saudara, ya. Yesus menjawab kepada mereka, ahli Farisi dan orang Taurat, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat keempat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat keempat, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah dipergunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Sudah baca nggak? Ya. Jadi di dalam firman Tuhan, saudara, orang tua kita itu penting. Saudara, dibesarkan orang tua saudara di dalam firman Tuhan. Yesus bilang bahwa kalau kamu udah, ini dia bilang kan, orang Farisi bilang, saya udah pelayanan nih, saya udah kasih perpuluhan, hartaku udah habis buat pelayanan, terus saya nggak perlu kasih ke orang tua. Yesus bilang, salah kamu. You still have to give your parents. Saudara harus kasih ke orang tua saudara, karena itu adalah bagian dari menghormati orang tua saudara. Amin, saudara. Amin, orang tua. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi ini firman Tuhan loh. Saya tadi kasih tahu saudara, ini firman Tuhan loh. Amin, saudara. Siapa yang harus melihara orang tua kita? Pertama, kalau secara tradisi, saudara, anak yang pertama. Tetapi secara spiritual, anak yang paling bertumbuh rohani, yang tahu kebenaran, dia harus pelihara orang tuanya. Amin, saudara. Nah, orang tua juga harus tahu, kalau anak kita tuh, kalau dia udah menikah, kita nggak bisa masuk dalam otoritas hidup mereka. Ngerti nggak, saudara? Kita nggak campur-campur rumah tangganya. Tapi mereka harus pelihara kita. Harus kasih kita tinggal sama mereka. Kalau perlu. Ngerti, saudara? Karena firman Tuhan, saya akan buktikan sama saudara. Ya, saudara nggak percaya, ini sudah saya buktikan ya. Di dalam ayat berikutnya, 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 4. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama berbakti kepada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi pertama, saudara, kita yang harus membalas budi pada orang tua kita. Terus Pak, kalau saya udah gak punya orang tua gimana? Berarti untuk keluarga saudara tetap. Untuk anak saudara. Amin, saudara. Setelah itu, setelah perpuluhan, uang berikutnya saya persisikan untuk keluarga saudara. Amin, saudara. Ya, untuk bisa pergi bersama apapun untuk membangun keluarga saudara. Ya, untuk bisa ongkos ke gereja, bisa makan bareng, untuk membangun keluarga saudara. Yohanes 19 ayat 25 dan 27. Dan ini penting, saudara, karena sekarang ini saudara kita tuh banyak sekali diserang oleh budaya barat. Ya, budaya barat kalau panggil nama papanya, panggil nama nggak ada bapaknya gitu, ya. Jadi kalau anaknya misalnya panggil Bu Sian gitu, Sian gitu, ya. Itu bukan budaya firman Tuhan. Amin, saudara. Itu ngalkitabiah, saudara. Ya. Di dekat salib Yesus berdiri dekat ibunya dan saudara ibunya. Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Masih disebut apa, saudara? Ibunya. Bukan panggil nama. Halo. Ada amin, saudara. Bukan panggil nama.
Engkau harus menghormati orang tua kamu supaya kamu umurmu panjang, kamu berbahagia di muka bumi ini. Amin, saudara. Ya. Ayat ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian kata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ya. Beberapa pengajar yang salah mengambil ayat ini bilang ibunya disuruh disembah. No, itu nggak bilang gitu. Amin, saudara. Itu nggak suruh disembah, saudara. Nggak ada ayatnya suruh dia berdoa sama ibunya. Halo, amin, saudara. Karena ada pengajar bilang doa sama ibunya biar ibu itu bisa bicara sama anaknya. Itu controlling spirit, saudara, ibunya. Apa itu, saudara? Ibu Yesus nggak mati buat dosa, saudara. Yesus yang mati buat dosa, saudara. Amin, saudara. Makanya harus lahir dari perawan karena ibunya berdosa, ngerti nggak, saudara? Makanya nggak bisa lahir dari sperma, tapi harus firman Tuhan. Karena ibunya berdosa, saudara. Jelas nggak, saudara? Jadi, saudara, ini Yesus yang kalau salib, salah satu pesannya adalah sama Yohanes. Dia bilang sama muridnya, itu ibumu, dan ibu ini anakmu, saudara. Dan dia titipin ibunya sama murid kepercayaannya. Halo, dia masih mikirin ibunya loh. Kalau dia nanti naik ke surga, ibunya siapa yang pelihara? Halo, dia masih mikirin orang tuanya loh. Dengar nggak, saudara, anak-anak muda? Hormati orang tua kamu. Pelihara mereka. Karena itu firman Tuhan. Amin, saudara. Ketiga, saudara, untuk benih. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi, saudara, ketika sudah Tuhan memberkati kita, itu ada dua. Ya. Satu, saudara, benih, satu buah untuk kita makan. Jangan semua dimakan. Benih itu disimpan, harus sungguh musim yang benar untuk ditabur. Buah itu untuk dimakan. Sudah jalanin ini aja, saudara, keuangan saudara akan diberkatin. Ini prinsipnya, saudara. Amin, saudara. Saya tutup dengan beberapa pertanyaan umum. Ya. Pertama, jika saya bukan anggota gerejanya, kalau saya berpuluhan di sini, enggak. Amin, saudara. Kalau sudah bukan di sini, perpuluhan di gereja, saudara. Ya. Kedua, jika saya merasa anggota gereja ini, tapi saya tidak punya perpuluhan, apa akibatnya? Saudara, di sini, saudara, kita tetap melayani saudara, sudah perpuluhan atau tidak perpuluhan. Jelas. Ya. Kenapa? Karena perpuluhan itu harus sukarela. Ya, melayani tetap. Tapi kalau sudah mau melayani itu nggak boleh. Sudah nggak mau pastor yang khotbah di sini nggak perpuluhan. Sudah nggak mau penyanyi depan sini nggak perpuluhan. Sudah, kalau orang nggak bisa dipercaya dengan keuangan, dia nggak bisa dipercaya segalanya. Right? Jadi ada perbedaan antara melayani dan dilayani. Sudah semua akan tetap dilayani. Percaya, saudara. Ya. Sudah mau dilayanin, sudah sakit, saudara apa, tetap akan dikunjungin. Nggak ada sudah dikutuk di sini. Amin, saudara. Amin. Ya. Karena Yesus sudah menebus kutuk saudara. Amin. Ya. Tapi saudara, ketika saudara memberi, sudah kita bangun ini sama-sama. Because this is our home. This is our family, saudara. I don't want to see this family runtuh. Betul nggak, saudara? Saya nggak mau lihat keluarga ini runtuh, saudara. Ya. Jadi kita sama-sama membangun. Nah, pastor, bukan pastor, semua pastor, saudara, saya jamin, saudara, setia dalam perpuluhan. Ya, so it's very important. Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan ketiga, yang umum. Kalau saya dapat warisan ampau, perpuluhan nggak? Enggak. Ya. Uang jajan dari orang tua enggak. Kalau sudah kasih itu persembahan, terserah. Tapi enggak, karena itu bukan penghasilan, itu penghasilan orang tuamu, bukan penghasilanmu. Jelas, saudara? Ya, siapa tahu sudah dapat warisan rumah, begitu kan, luar biasa, amin, gitu ya. Ini sudah pusing ya perpuluhan yang nggak ada, saudara, karena itu warisan pemberian. Clear, saudara? Alkitab bilang perpuluhan itu dari penghasilan saya. Saya bekerja, saya menghasilkan. Amin, saudara. Ya, jelas ya. Terus, apakah ada persembahan sulung? Ya. Persembahan sulung dalam Keluaran, sudah catat aja ya, Keluaran 2 ayat 19 itu mengatakan bahwa persembahan sulung itu adalah hasil pertama dari panen. Oke, hasil pertama dari panen. Ya. Hasil pertama dari pekerjaan saudara. Ya. Amsal 3 ayat 9 ayat 10 juga mengatakan tentang persembahan sulung, ya. Tetapi di Perjanjian Baru, di
Di Roma 11 ayat 16, jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan kudus. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Itu bisa mengenai Yesus, saudara. Ketika kita tertanam di dalam Yesus, kita dikuduskan. Ya, di dalam perjanjian baru, Yakobus 1 ayat 18 juga mengatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita itu buah sulung. Amin, saudara. Jadi menurut Pastep ya, sudah kalau tafsir lain terserah, gereja lain tafsir lain terserah. Menurut Pastep, buah sulung itu kita. Jadi yang kasih persembahan pertama, saudara harus lahir baru. Sudah harus berikan hidup saudara. Semua sudah bisa kasih persembahan kepada Tuhan. Karena di sini bilang buah sulungnya adalah kita. Jadi kalau saya tidak lahir baru, saya kasih persembahan, apapun yang saya kasih itu tidak kudus. Karena Tuhan lihat pemberinya, bukan beriannya. Menurut saya begitu, oke? Ya, jadi di sini saudara nggak ada buah sulung. Ya, tapi terserah saudara. Maka tidak ada tradisi dan kemudian buah sulung. Sudah mau melakukan tidak dilarang, tidak melakukannya nggak apa-apa. Kita nggak ada pak itu, oke? Jika pasang saya belum bertobat gimana? Alkitab mengatakan kita harus takut akan Tuhan daripada manusia. Namun Alkitab juga menegaskan pentingnya hubungan rumah tangga, karena itu sudah tidak bisa kasih perpuluhan tanpa pasangan saudara tahu. Ya, usahakan pasang saudara tahu, dan siapa tahu bisa memenangkan dia dalam beberapa perkara. Amin, saudara. Ya, dan beberapa perkara saudara, keputusan itu adalah ketaatan pribadi, karena dan beberapa perkara kalau pasangannya misalnya judi dan sebagainya, itu sudah mungkin perlu perpuluhan untuk bisa lawan. Dia tergantung kasus. Ya, amin saudara. Ya, itu pertanyaan umum yang sudah tanya, yang biasanya orang tanyakan. Sudah diberkati? Amin saudara ya. Saya percaya bahwa khotbah ini penting buat jemaat kita untuk kita terus maju. Amin saudara ya. Dan kita juga percaya bahwa jemaat kita bertumbuh dalam keuangannya. Amin saudara ya. Gereja yang paling sehat itu saudara adalah ketika kita membangun uangnya dari jemaatnya, bukan dari minta keluar. Betul nggak saudara? Karena kalau jemaat kita memberi, itu berarti sudah keuangan jemaat kita bertumbuh. Ya, jadi yang paling sehat itu saudara adalah Allah memberi melalui hidup saudara, bukan melalui orang kita minta sumbangan orang lain. Amin saudara. Nanti lama-lama gereja kita jadi punya orang lain. Karena yang kasih uang itu berkuasa, saudara. Nangkap, saudara. Amin, saudara.